Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Farhan Kauman dan ini adalah teman saya Muhammad Isyamuddin. Nah baik, pada kesempatan kali ini dan pada hari yang bahagia ini, kita sedang berada di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah yang mana bertepatan pada Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Jakarta Timur. Kampus ini adalah di mana Pak Muhajir mengajar sebagai dosen dan juga menjadi wakil dekan di Fakultas Agama Islam. Kampus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada di sini, yang kedua itu ada di seberang kampus 1. Bedanya kampus 1 dengan kampus 2, kampus 2 itu untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan kita sekarang ngobrol tentang kampus yang utama ini. Oke, jadi gini Sam, gue mau nanya dong. Iya. Di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah ini kita tuh ada berapa fakultas sih? Ada 6 fakultas sebenarnya. Yang pertama itu ada Fakultas Agama Islam, yang kedua ada Fakultas Perguruan, yang ketiga ada Fakultas Sains dan Teknologi, yang keempat ada Fakultas Kesehatan, yang kelima ada Fakultas Hukum, dan yang keenam ada Fakultas Ekonomi. Jadi berhubung Pak Muhajir ini merupakan wakil dekan dari FAI. Jadi kelas-kelas dari FAI ini ada di Gedung Alawiyah lantai 6. Dan saya akan serahkan langsung kepada kedua teman saya yang berbincang-bincang dengan Pak Muhajir, lebih mengenal lebih dekat. Kepada Salahuddin dan Wirnandi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Nama saya Salahuddin dan rekan saya Dwi Nani. Kami bersama dengan Pak Wadek Fakultas Agama Islam, yakni Bapak Muhajir. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Gimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, maksud kami untuk bertemu dengan Bapak ini adalah untuk mewawancari mengenai media dan dakwah. Oke. Ya, dimana saat ini kan banyak banget sekali masyarakat yang membutuhkan dakwah-dakwah Islamiyah karena sedang terpengaruhnya dengan era globalisasi, di mana budaya baik ataupun buruk akan bercampur, berakulturasi, sehingga masyarakat butuh filter untuk dapat menyaringnya. Ya. Ya, Pak Muhajir Ya. kan sebagai dosen dan juga wakil dekan, sudah berapa lama Pak menjadi wakil dekan dan juga dosen? Sebagai wakil dekan ini sekitar 2 tahun ya. Sebagai dosen sejak tahun 93 sampai sekarang. Oh, sejak tahun 93 ya Pak. Iya. Sudah lama banget ya Pak berarti. Lama banget. Terus berarti masa wakil dekan itu kalau di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah berapa tahun sih Pak? 4 tahun. Oh, berarti memang rata-rata 4 tahun ya Pak? Iya. Terus kalau misalkan tugas dari wakil dekan dan juga dekan itu bedanya apa Pak yang paling menonjol? Jadi kalau bedanya itu namanya wakil ya. Ya. Artinya mewakili yang tidak bisa atau mewakili yang dimana dosen berhalangan gitu namanya. Itu satu yang secara fungsional ya. Tapi secara struktural itu sebenarnya bisa dilakukan pembagian beban kerja gitu. Namanya bidang keuangan untuk wakil dekan, bidang
bidang kemahasiswaan, kemudian administrasi gitu. Itu bisa dibagi seperti itu. Walaupun secara prinsip bahwa yang namanya wakil itu adalah mewakili pimpinan gitu atau dekan gitu. Tapi secara operasional, secara fungsional itu bisa dibagi manajemennya seperti itu. Berarti kalau tugas Pak Muhajir sendiri seperti apa wakil dekannya? Ya, saya membidangi kontrol keuangan, kontrol pelaksanaan proses akademik, kemudian kemahasiswaan gitu. Pak Muhajir ini kan magister manajemen ya Pak. Manajemennya. Terus kalau di FI ini kan Bapak sebagai dosen mengajari mata kuliah apa aja Pak selain manajemen dakwah? Saya di Fakultas Agama Islam hanya mengajar manajemen sesuai dengan core kompetensi saya. Tetapi sebenarnya saya dasar ilmunya adalah hukum Islam. Ya. Oleh karena itu saya di MPK itu mengajar agama gitu. Tapi kalau di Fakultas Agama Islam karena sudah ada dosen masing-masing, ya, maka sesuai dengan core ilmu yang dimiliki gitu. Jadi saya mengajar manajemen, pengantar manajemen, kemudian manajemen pengembangan sumber daya manusia, kemudian manajemen wakaf, dan manajemen dakwah. Jadi empat manajemen yang saya ajarkan. Di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah desan dan juga wakil dekan. Kalau di luar UIA ada nggak Pak kegiatan lain di luar? Saya ada pembinaan sekolah SMP, SMA, tapi di Lampung. Itu SMP di Lampung. Oh, di Lampung. Jadi itu SMP, SMA yang saya bangun. Kemudian sekarang manajemennya saya serahkan kepada teman-teman di sana, gitu. Tapi saya setiap semester saya datang untuk melakukan rapat pembinaan. Gimana tuh Pak rapatnya kan di Lampung tuh? Iya, ya saya datang ke sana. Oh, datang langsung. Iya, datang ke sana. Emang Pak Muhajir sendiri sebelumnya kuliahnya di mana Pak? Atau Saya sekolahnya di tuh? Riwayat? IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Iya. Oh, terus kalau kok bisa ke Lampung Pak? Orang tua saya di Lampung. Jadi orang tua saya itu pindah ke Lampung pada saat saya masih berumur 2 tahun. Aslinya memang di kelahirannya di mana Pak? Kelahirannya di Jawa. Di Jawa. Ya, kemudian orang tua pindah ke Lampung. Saya ikut orang tua, tapi adik-adik saya semuanya lahir di Lampung. Sudah sebagai dosen udah lama banget ya Pak. Itu dosen memang di UIA Pak? Iya. Dari lama. Iya. Mengapa Pak? Awalnya gimana Pak? Kok bisa di dosen di UIA gitu? Ya, saya ikut rekrutmen di sini dulu. Tahun 90 itu saya di sini ada rekrutmen, kemudian saya daftar untuk ikut mengajar itu, kemudian diterima dan berlanjut sampai hari ini. Gitu. Walaupun sebenarnya saya tidak seberapa suka di mula-mulanya itu untuk jadi dosen gitu, karena saya begitu selesai kuliah oleh pembimbing skripsi saya diberi 2 rekomendasi. Yang pertama ke pengembangan peradilan agama Islam di Jalan Cemara, Jakarta. Yang kedua menjadi dosen di UIN Raden Intan Lampung. Saya diminta untuk melengkapi persyaratan, tapi tidak saya lengkapi karena saya pikir jadi dosen nggak bisa kaya gitu. Maka saya menjadi pengusaha gitu. Jadi saya terjun mulai sebagai pengusaha itu tahun 80. Tapi
tapi karena dari Scofindo menyatakan itu tidak produktif gitu, bibit yang dikandung, akhirnya tahun 88 saya bangkrut. Harapan Pak Muhajir untuk mahasiswa FAI atau mahasiswa UIA lah, bagaimana Pak untuk kedepannya, apalagi sekarang nih pandemi dan yang untuk sudah pandemi. Ya, ada 3 harapan. Oke. Yang pertama adalah saya berharap mahasiswa UIA itu memiliki visi mengembalikan kejayaan keilmuan ya, di masa pertengahan atau masa Bani Umayyah ya, di mana Islam menjadi pusat ilmu gitu, dengan melaunching konsep berpadunya ilmu dan agama gitu. Oke, seperti Jadi semua lulusan Universitas Islam ini harus memiliki visi mengembalikan marwah umat Islam dengan melahirkan ilmuwan-ilmuwan Muslim ya, sebanyak-banyaknya gitu. Itulah sebabnya mengapa Universitas Asyrafiyah itu mencanangkan berpadunya ilmu dan agama. Yang kedua, mendorong terus-menerus agar supaya lulusan UIA ini mempunyai jiwa wirausaha. Nah, oleh karena itu di universitas ini senantiasa mendorong kemandirian. Nah, mengapa jiwa wirausaha? Ada 2 hal. Yang pertama, kalau dia bekerja di kantor, maka dia akan menjadi sangat mandiri dan sangat produktif gitu. Karena dia tidak bekerja berdasarkan perintah, akan tapi dia bekerja berdasarkan program. Nah, harapannya sebenarnya lulusan UIA itu diharap 70% itu menjadi wirausaha. Karena negara ini baru bisa menjadi makmur kalau memiliki wirausaha di atas 10% dari jumlah penduduk. Kita sekarang baru 3,5% pengusahanya, sehingga lapangan pekerjaan juga susah. Nah, saya bergembira sekali kemarin ada acara The Sultan Indosiar, ada 7 anak muda kaya raya menjadi miliarder. Ada 7 anak muda yang menjadi miliarder, hanya 1 yang China. Nah, 6-nya adalah anak-anak kita, anak-anak Melayu gitu. Teman-teman kita gitu. Itu indikator yang sangat menggembirakan. Indikator yang sangat menggembirakan, yang artinya menunjukkan bahwa anak-anak kita juga bisa bersaing gitu. Anak-anak kita juga bersaing gitu. Jadi bukan hanya anak Cina saja yang bisa kaya raya gitu. Itu rata-rata umurnya di bawah 30 tahun tapi hartanya sudah miliarder. Itu adalah salah satu target yang ingin dibidik oleh universitas ini, agar sekurang-kurangnya setiap lulusan itu mempunyai pegawai 5 orang. Ya, mempunyai pegawai 5 orang gitu. Nah, kalau dari 100 kan berarti udah 500 orang yang direkrut oleh lulusan UIA kan. Itu targetnya, kemandirian atau wirausaha. Yang terakhir, targetnya adalah agar supaya lulusan mahasiswa UIA ini mempunyai keberpihakan kepada du'afa. Artinya bahwa lulusan itu apakah dia jadi camat, apakah dia jadi anggota DPR, apakah dia jadi bupati, apakah dia jadi gubernur, itu mempunyai keberpihakan kepada kaum du'afa. Kalau dia harus buat undang-undang, ya undang-undang yang berpihak kepada du'afa gitu. Kalau dia harus membuat kebijakan, ya kebijakan yang berpihak kepada kaum du'afa gitu. Kalau dia harus melindungi, ya melindungi kaum du'afa, bukan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, itu bentuknya. Jadi 3, ingat itu. Yang harus saudara gaungkan di kalangan mahasiswa adalah pertama, mampu memadukan ilmu dan agama. Sekurang-kurangnya mempunyai visi memadukan ilmu dan agama.
Yang kedua, kemandirian atau wirausaha. Yang ketiga, berpihak kepada duafa. Tiga itu. Setelah itu untuk misalkan kita terkenal dengan Fakultas Agama Islam yang mengarah pasti dengan dakwah kan Pak? Ya. Dakwah Islamiyah. Nah, di dalam dakwah Islamiyah kan juga kita dibutuhkan media-media dakwah yang masa kini nih, yang sesuai dengan zaman. Nah, di sini kita mau tahu nih pilihan Bapak pada media-media dakwah seperti apa tuh Pak? Ya, sebenarnya ini bukan pilihan ya, tapi ini adalah terkait dengan kesiapan mad'u gitu. Nah, kalau mad'unya itu seperti Anda yang intelektual ya, itu kita bisa menggunakan media umpamanya Zoom, umpamanya Google Meeting gitu. Bahkan sekarang ada yang terbaru namanya Metaverse gitu. Tetapi memang metodologi yang akan digunakan itu yang lebih efektif untuk orang intelek seperti Anda itu sebenarnya diskusi gitu. Diskusi itu lebih intens gitu. Kalau untuk masyarakat awam itu di perkampungan itu intensitasnya itu lebih intens kalau menggunakan pola monolog ya, akan tetapi bervariasi dan medianya itu langsung, tidak bisa menggunakan media teknologi umpamanya Zoom atau Google Meeting gitu, karena itu kurang akrab ya dengan dia gitu. Nah, itu saya kira yang harus diperhatikan. Itu bukan pilihan, akan tetapi itu melihat objeknya siapa yang akan menjadi mad'u gitu. Saya kira itu. Berarti pilihan untuk menjadi maksudnya media dakwah adalah way of dakwah. Ya. Dan dakwahnya masing-masing tergantung mad'unya masing-masing. Tidak bisa disamaratakan gitu. Walaupun sekarang ada yang namanya media YouTube gitu. YouTube itu seperti monolog ya, akan tetapi itu juga efektif kalau untuk seorang intelektual seperti Anda, karena bisa menganalisa gitu. Untuk kalangan masyarakat awam itu seperti kayak tontonan saja, nggak seberapa efektif gitu ya. Apalagi kalau kemudian narasumbernya itu menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi gitu ya, campur-campur, ada Inggris, ada Arab, ada itu masalah gitu. Maka oleh sebab itu harus dilihat mad'unya siapa menggunakan media itu. Ya, berarti kembali lagi penentuan media dakwah yang kita ambil harus disesuaikan dengan mad'u yang akan kita sampaikan. Nah, namun kan tadi Bapak bilang sendiri kan kalau di ranah intelektual nih kita biasanya dengan berdiskusi. Ya. Nah, sejauh ini setahu Bapak seefektif apakah dengan diskusi ini dakwah dapat tersampaikan pesan-pesannya? Efektivitas diskusi itu sangat tinggi ya. Walaupun kita belum punya ukuran angka ya, akan tetapi diskusi itu akan menghasilkan yang namanya proses akulturasi di situ bisa, kemudian proses internalisasi gitu, kemudian proses penjiwaan gitu. Di kalangan masyarakat Indonesia, para wali itu melakukan dakwahnya menggunakan proses akulturasi gitu. Dialog. Prosesnya dialog menggunakan yang ditarget itu adalah proses akulturasi. Sehingga menghasilkan satu pendekatan dari hati ke hati. Orang tidak merasa dijudge, orang tidak merasa digurui, akan tetapi merasa ayo bersama-sama gitu.
Maka kita mau lihat bentuk hasil dari dakwah para wali itu, kadang-kadang medianya masih media yang lama. Contoh, kalau ada orang mati kan, kalau zaman dulu itu ada permainan judi ya di situ. Nah, kemudian judinya kontennya diganti oleh para wali dengan doa, dengan selawat dan sebagainya gitu. Jadi itu sangat akulturatif gitu. Kemudian sajen gitu ya, sekarang yang rame itu sajen itu kan ekspresi gitu. Nah, yang terpenting itu bukan ekspresi, tapi yang penting adalah isi hati gitu. Sebenarnya sajen itu merupakan bagian daripada keimanan atau merupakan kebiasaan yang sudah terbiasa, dan itu hanya merupakan ritual biasa saja gitu. Itu medianya masih ada, tetapi orangnya sudah sholat, sudah itu adalah hasil dari proses dakwah menggunakan pola pendekatan kultural dengan proses peralihan akulturatif, tidak revolutif gitu, sehingga Indonesia saat ini menjadi 90% metode itu yang digunakan. Nah, setelah rakyat Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini, khususnya masyarakat di perkampungan sudah mulai meningkat tingkat rasionalitasnya, sudah mulai diajak berdiskusi. Itu sebagiannya masih kita menggunakan pola pendekatan bil hikmah wal mau'izatil hasanah gitu. Belum sampai wajadilhum gitu. Nah, kalau orang seperti Anda, para intelektual itu sampai ke wajadilhum. Harus ada satu diskusi. Harus ada diskusi. Nah, dalam diskusi itu yang paling berhasil adalah diskusi yang sifatnya argumentatif. Maka di ayat itu disebutkan di akhir billati hiya ahsan. Siapa yang paling bisa mengemukakan argumentasi terbaik gitu. Nah, kalau menggunakan metode marah-marah gitu atau menggunakan metode judgment, kafir lo, itu gak akan berhasil. Gitu. Karena sekarang kan di masyarakatnya seolah ada dua arus dakwah nih Pak. Ya. Ada yang katanya lembut dan tegas. Ya. Nah, ini gue ini saling bertentangan. Ya. Jadi kita tuh bingung sebagai masyarakat juga. Ya. Bahkan kaum intelektual juga ikut terpengaruh. Ya. Terpengaruh untuk membedakan bagaimana sebenarnya sih dakwah yang seharusnya semestinya di tengah masyarakat. Iya, kembali lagi ke fungsi fitrah manusia yang tidak mau dimarahi, tidak mau digurui gitu. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah, di masa Makkah itu kan nggak berani, orang yang beriman ya. Tapi setelah Madinah, setelah diukur, setelah diseleksi dengan hijrah, oh ya ini orang yang benar-benar, ini orang yang benar-benar sudah beriman, baru ya ayyuhalladzina amanu gitu. Artinya apa? Kita bisa tegas kepada orang-orang yang tingkat keimanannya sudah baik gitu. Tapi kalau untuk yang tingkat keimanannya belum baik, nggak bisa, pasti lari dia. Kafir lo, kamu harus. Iya Pak, sebenarnya di sini kan ada dakwah secara tegas atau dakwah secara marah-marah. Sebenarnya itu perbedaannya itu sebenarnya tegas dan marah itu sama atau beda sih Pak? Beda. Jadi bedanya gimana? Nah, itu bedanya Tegas gimana? itu adalah sesuai dengan rule yang berlaku, sesuai dengan ajaran yang akan disampaikan. Sebagai Muslim harus zakat. Kalau tidak berzakat dosa. Nah, itu tegas. Apa lu? Wah, itu marah. Marah itu ada emosinya. Gitu. Tapi kalau tegas itu adalah sesuai dengan rule. Oh ya, sesuai dengan syariat ya. Syariat, iya. Beda, sangat beda. Efeknya juga sangat jauh gitu. Kalau yang marah-marah, efeknya itu orang tidak suka. Akhirnya dia tidak mau menerima ajaran.
Tapi kalau tegas, mungkin juga nggak suka, tetapi dia tidak ada dendam hati, sehingga dia ada proses penyandaran. Maka sebab itu ada dakwah Makkah, ada dakwah Madinah. Baik, kan kalau zaman dulu mungkin bisa dipetakan Pak antara dakwah Makkah ataupun dakwah Madinah. Namun kan sekarang dunia sudah berkembang, teknologi bahkan sanggup dimiliki oleh siapapun. Contohnya HP saja. HP kan bisa dimiliki oleh orang awam maupun intelektual kan Pak. Nah, menurut Bapak nih, dakwah yang mana yang paling ramah? Untuk dakwah yang umum harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang umum, yang dimuat di YouTube, kemudian di launching di kanal YouTube untuk umum, harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Karena itu audiennya itu atau matnya itu kan heterogen, nggak tahu siapa. Ini ada yang kepalanya udah putih, ada yang kepalanya masih hitam, ada yang cara pandangnya masih pendek, ada yang cara pandangnya masih jauh. Itu dirambah semua dengan YouTube itu. Maka tidak boleh menggunakan yang tegas, gitu. Harus menggunakan yang soft gitu. Kalau itu mau dakwah di YouTube gitu. Atau kalau tidak soft, analitis gitu. Analitis boleh. Ya, nanti segmennya itu terbagi sendiri, contoh gitu. Dakwahnya Mama Dede itu untuk orang umum. Tapi dakwahnya Prof. Quraish Shihab itu orang yang analitis, gitu. Orang yang umum nggak suka dia, gitu. Tetapi kedua-duanya mestinya tidak menjudge orang. Gitu. Terakhir kejadian Mama Dedeh menjudge orang, gitu. Jadi ratingnya turun, gitu. Nah, kasus apa kemarin terakhir seminggu yang lalu kalau nggak salah, Mama Dedeh itu memarahi orang bertanya, gitu. Wah, mana? Akhirnya orang tidak suka. Itu akan menurunkan rating. Maka oleh sebab itu dakwah melalui kanal YouTube harus tetap menggunakan frame bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, kalau akan menggunakan analitis, ya seperti saya contohkan, boleh menggunakan analitis, tetapi tetap tidak menggunakan judgment, tidak menggunakan emosi. Ya, berarti dapat kita simpulkan bahwa dakwahnya para wali adalah suatu proses, bukan tujuannya. Maksudnya di sini para wali hanya mengenalkan, hanya mengawali, bukan mengakhiri. Sebenarnya ada tujuannya. Tujuan pertamanya adalah mengenalkan, targetnya, CPL-nya gitu ya. Capaian pembelajarannya mengenalkan, kemudian mengajak, kemudian mengajari ubudiyah gitu, tapi tidak menghukumi. Ini kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, nggak begitu. Yang diajarkan adalah ibadahnya gitu. Mungkin masih ada yang judi, mungkin masih ada yang minum, tapi yang penting sudah mau sholat gitu. Karena levelnya level itu. Kalau kalian ke Singapura, ada sebuah media dakwah namanya Darul Arqam. Itu persis begitu modelnya gitu. Jadi ruangan pertama itu dikumpulkan orang-orang untuk mengenalkan ajaran Islam. Siapa muridnya? Orang yang pakai celana pendek, orang yang bajunya hanya segini. Semua itu dikenalkan gitu. Itu kelas besar gitu. Kemudian setelah periode tertentu dibagi form. Siapa yang mau melanjutkan ke level selanjutnya, ngisi form. Nah, itu sudah lebih tinggi lagi, sudah berupa ajaran gitu. Selesai dari situ dikasih form lagi, siapa yang mau lebih meningkat lagi, sampai kepada convert gitu. Karena itu kan ada orang Kristennya, ada orang Budanya, ada orang yang beragama masuk ke sini yang level pertama. Nanti di ujung pertemuan itu ada yang menyatakan keislaman ya, seperti itu. Jadi itu metode yang digunakan oleh wali itu seperti itu. Jadi tidak judgment gitu. Kapan-kapan kamu pergi ke Singapura, mampir ke Darul Arqam. Jadi bahasanya macam-macam. Ini ada kelas bahasa Cina, ini ada kelas bahasa Inggris,
ini ada kelas bahasa macam-macam gitu. Untuk level pertama itu. Nanti level kedua lebih tinggi lagi, kalau yang bisa bahasa Inggris kumpulin di bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris gitu. Itu metode wali yang digunakan itu. Darul Arqam itu. Jadi tidak menghukum orang dikumpulkan lalu dimarah-marahin, nggak seperti itu. Baik, berarti terdapat pembagian kelas di dalam Darul Arqam sendiri. Nah, sementara kan kita di Universitas Islam Asy-Syafi'i ini sendiri kan kita tuh kayak kalau belajar sesuatu apalagi tentang agama kan sudah ada RPS ya Pak nih. Iya. Kita juga kan belum memetakan. Itulah kita perlu yang namanya UKM gitu. Seperti Anda ini sebagai mahasiswa pendidikan harus mulai belajar bagaimana menerapkan ilmu pendidikan gitu. Ada UKM di situ gitu. Yang Qur'annya belum baik kamu ajari, kalau yang pemahamannya belum baik kamu ajak ngomong gitu. Itu adalah didaktik metodik ya, didaktik metodiknya gitu. Itu perlu gitu. Kalau kita mau menggunakan SKS untuk kepentingan itu, akhirnya waktu 100 menit berapa sih? Sedikit sekali itu. Setelah 100 kali 12 kali tatap muka itu habis waktunya untuk metode, nanti nggak sampai kepada materi gitu. Nah, oleh sebab itu di universitas ini ada yang namanya kuliah duha. Itu kuliah duha itu bagian dari cara bagaimana mengenalkan tradisi keislaman, sikap keislaman yang tidak ada judgement di situ. Gitu. Semester 1, semester 2 dapat nggak? Dapat. Gitu. Nggak ada judgement di situ. Gitu. Itu sebenarnya bagian dari bagaimana kita mengenalkan Islam secara santun. Ya, teman-teman kalian kan ada yang Islamnya masih segini, ada Islamnya yang sudah segini. Itu ada sangat heterogen karena ini universitas bukan institut gitu ya. Kalau institut mungkin pesertanya bisa agak homogen ya, tetapi kalau universitas nggak bisa. Ada yang belum bisa baca Quran, ada yang nggak sholat gitu, ada yang membenci Islam, ada yang keras sekali macam-macam. Kalau itu semester 1, semester 2 kita beri namanya wawasan. Itu adalah bagian dari metode bagaimana mengenalkan Islam lebih baik. Ya berarti sangat peran kelas-kelas di luar ruang. Ya organisasi di luar. Mahasiswa sangat membutuhkan ruang-ruang ilmu lah ibaratnya, di luar ruang yang sangat dibutuhkan. Berarti kan itu ada gimana nih menurut Bapak? Kan biasanya ada mahasiswa tuh yang nggak mau ikut organisasi atau apapun tuh. Bukan hanya mahasiswa yang nggak mau ikut organisasi itu, juga orang di masyarakat umum juga banyak yang nggak mau berorganisasi. Tetapi harus ada orang yang peduli, ada orang yang care terhadap media, terhadap sistem yang digunakan dalam rangka membina yang lebih baik gitu. Jadi itu UKM itu mestinya lebih mengarah ke situ. Spesifik adalah HMJ. Harus ada satu forum yang dibuat oleh HMJ untuk mengenalkan Islam dengan baik kepada fakultas-fakultas non-Islam. Oleh sebab itu Fakultas Agama Islam itu disebutnya adalah ragi itu. Artinya ragi itu adalah dia itulah yang membuat semuanya menjadi manis kalau campur dengan anak-anak Fakultas Agama Islam gitu. Nah itu, oleh sebab itu kalian ini harus di atas mereka. Kalian ini harus di atas fakultas lain dalam kerangka membetulkan, ya kalau tidak membetulkan, mengajak gitu untuk berpikir lebih positif gitu. Karena kalian itu memang tugasnya. Maka sering saya katakan di fakultas sini itu bahwa yang namanya menjadi guru, yang namanya menjadi dai itu adalah pekerjaan paling berat di dunia. Mengapa? Kalau saudara jadi insinyur, saudara punya meteran baik, saudara punya gergaji tajam, saudara punya bornya juga tajam, saudara punya kelasnya juga kuat gitu, pasti jadi jembatan, nggak bakal ngelawan dia.
Tapi pada waktu saudara membentuk karakter manusia, itu yang di belakang ngomong apa? Ada yang mencibir, bukan menerima tapi mencibir. Kalau sudah mencibir nggak bakal jadi. Tetapi harus terus kita lakukan, karena kita tidak boleh berhenti yang namanya mendidik itu. Kita tidak boleh berhenti yang namanya dakwah itu. Karena dakwah itu bagian daripada tugas kita sebagai muslim, ibadah namanya dakwah gitu. Itu kira-kira. Ya, Pak. Sebenarnya kan saya ada dengar teman-teman gitu, mereka ingin belajar agama, ingin berorganisasi gitu. Cuma mereka bilang khawatir beda aliran, Pak, khawatir ajaran agama itu menyimpang dari yang dari mereka sendiri lah gitu. Pokoknya ajarannya itu beda gitu. Mereka tuh berbeda kayak gitu, gimana itu, Pak? Itu adalah bagian kemerosotan moral intelektual. Itu bagian dari kemerosotan moral intelektual. Intelektual itu berani berpikir secara komprehensif. Dari pola A, pola B, pola C, pola D, kemudian dikumpulkan mana yang terbaik. Itu intelektual. Kalau dia takut masuk ke dunia lain, yang namanya dunia ini, dunia lain itu banyak. Bukan hanya beda madhab, tetapi beda keyakinan, beda keimanan. Bagaimana halnya kalau andai kata ilmu pengetahuan yang kita butuhkan dikuasai oleh orang yang berbeda keyakinan? Apa kemudian kita tidak mau ke situ? Itu adalah tanda-tanda kemerosotan intelektual. Harus diluruskan itu. Jadi saudara boleh belajar dimanapun dengan siapapun, akan tetapi kita harus melakukan seleksi. Kita harus melakukan fusi. Kita harus melakukan perbandingan untuk mengambil mana yang benar. Itu kemerosotan moral intelektual. Kembali lagi ke keberanian kita untuk mengambil, memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Ya, mungkin sekian yang dapat kami tanyakan ke Bapak sebagai penutup wawancara, sesi wawancara kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda berhasil. Itu dia wawancara dari kedua rekan teman kami. Semoga teman-teman dapat mengenal lebih dalam kepada beliau dan juga kiprah beliau di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami. Mungkin cuma ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين